dan selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraja dan Doa Malam edisi Jumat 12 Agustus 2022. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara semua, sidang jemaat sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan agungkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kemuliaan di bumi dan di surga hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih diberikan, sehingga pada malam ini kami masih bisa mengikuti program rehat dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti program renungan malam dari rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa fokus membaca dan mendengarkan firman-Mu, serta kami dapat memahami apa kehendak-Mu untuk kami lakukan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan, ingatlah akan masa yang lalu,
Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, dan lebih berbahagia lagi kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam segala kehidupan kita. Tema yang diangkat pada malam hari ini adalah bertahan dalam tekanan. Selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami. Kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITII hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Pernyataan ini adalah kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoneang, Seko, sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITII. Pidato ini adalah salah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang-orang Kristen menghadapi tekanan. Apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman? Bahkan ketika menghadapi ancaman kematian. Jawabannya adalah janji Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam ayat yang ke-36 sampai 38 pembacaan kita. Sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk kepada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita, bahkan mati demi Kristus, adalah sebuah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda di Pohoneang, Seko.
dia menutup pidatonya dengan doa. Ya Bapa di surga, terimalah kami hamba-hambamu. Ampunilah kesalahan mereka. Peliharalah semua orang yang berharap kepadamu. Karena itu, setialah dalam iman kepada Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Seraya mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu, di mana sampai pada saat ini kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu dalam program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Biarlah firman yang sudah kami baca dan dengarkan dapat kami tanam dalam hati dan kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan jemaat-Mu untuk senantiasa kuat menghadapi segala tekanan dan pergumulan hidup yang dapat menyurutkan iman percaya kami, sehingga iman percaya kami tetap kuat dan selalu bertumbuh apapun tekanan yang kami hadapi. Kami tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga dan menyertai kami ya Bapa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu memberkati gereja-Mu dimanapun berada. Terlebih khusus gereja kami, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Berkati semua jemaat-Mu dalam segala aktivitas kehidupan dan persekutuan mereka. Berkati para pendeta kami dan keluarga mereka. Berikan mereka hikmat, kesungguhan dan ketulusan, serta semangat dalam menjalani tugas pelayanan di gereja dan di jemaat-Mu di sini, sehingga iman kami semua senantiasa selalu bertumbuh di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati para penatua, diaken, pengurus OIG. Engkau berkati program-program yang sudah disepakati Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami mohon Kau jauhkan segala sifat kemalasan, kemunafikan, ketidakjujuran dan sikap bersungut-sungut, agar senantiasa kami bisa tetap teguh dan bersuka cita dalam menjalani pelayanan dan pekerjaan yang sudah Engkau anugerahkan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini bersuka cita dalam penambahan usia kelahiran dan usia pernikahan, mendapatkan keturunan Tuhan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, dan kenaikan jabatan, serta sukacita lain yang mereka rasakan. Kiranya Engkau senantiasa melengkapi sukacita mereka dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami duka cita dan pergumulan hidup, serta berbeban berat, baik itu yang kehilangan anggota keluarga, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, atau masih banyak pergumulan yang lain Tuhan, bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau yang Maha Besar hadir menghibur dan menguatkan jemaat-Mu, serta memberi jalan keluar atas pergumulan yang sedang dihadapi. Jangan biarkan jemaat mencari jalan keluar yang instan Tuhan, selain daripada-Mu saja Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau melepaskan segala kutuk dan dosa yang mengikat
sehingga menghalangi kami semua jemaat-Mu mengalami jamahan dan pemulihan-Mu. Bapa di surga, Engkau berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau berkati aparat keamanan TNI Polri Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kejujuran, hikmat, dan ketaatan dalam memimpin dan melindungi bangsa dan negara kami. Sehingga senantiasa kami, bangsa Indonesia Tuhan, merasa hidup makmur, sejahtera, dan aman. Engkau kiranya berkati kota tercinta kami, kota Balikpapan. Bapa di surga, teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa dan negara. Masih banyak doa yang akan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sebelum keluar dari mulut kami yang berdosa, Engkau telah mengetahuinya Tuhan. Doa ini kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Jumat 12 Agustus 2022. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat.